Yuval Noah Harari menulis sebuah artikel di Financial Times yang judulnya The World After Coronavirus. Di artikel tersebut dia optimis bahwa badai ini akan berlalu, pandemi ini akan berakhir, manusia akan menang melawan virus ini. Namun pilihan-pilihan yang diambil oleh kita, khususnya pemerintah di seluruh dunia, untuk menghadapi pandemi ini akan sangat mengubah cara kita hidup setelah pandemi ini berlalu. Menurut Harari, pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada dua pilihan untuk menghadapi situasi yang seperti ini, yaitu yang pertama, memilih menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter, artinya benar-benar mengawasi seluruh gerak-geri warganya dengan dalih keamanan, pelayanan, dan kalau dalam konteks pandemi yaitu demi kesehatan masyarakat misalnya, atau demi menyelamatkan jiwa rakyatnya. Harari mencontohkan negara Cina yang mengambil langkah ini. Negara ini melakukan berbagai cara untuk mengawasi seluruh aktivitas warga negaranya agar bisa menekan penyebaran virus corona. Berbagai teknologi dipakai oleh negara Cina, misalnya teknologi pengenal wajah, lalu pengukur suhu tubuh, terus bahkan smartphone warga negaranya dilacak sedemikian rupa sehingga negara bisa tahu secara persis setiap individu kemana aja, aktivitasnya ngapain, sehingga jika ketahuan seseorang positif COVID-19 maka bisa diketahui secara pasti siapa aja yang dekat dengan orang ini, lalu seberapa dekat, dan sehingga negara bisa langsung mengetahui siapa aja yang harus dipantau. Kalau dilihat dari tulisannya, Harari tidak suka dengan cara yang seperti ini karena menurut dia negara terlalu jauh mencampuri urusan privasi warga negaranya. Negara bisa mendapatkan terlalu banyak data-data pribadi warga negaranya yang seharusnya negara tidak perlu tahu. Harari bahkan mempertanyakan kenapa kita harus kehilangan privasi demi mendapatkan perlindungan kesehatan. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan keduanya, yaitu kita mendapatkan perlindungan kesehatan, dalam kasus ini tidak terpapar oleh virus corona, tapi kita juga tidak kehilangan privasi. Harari mewanti-wanti warga negara di seluruh dunia agar tidak percaya begitu saja jika pemerintahnya akan mengambil langkah yang seperti ini, yaitu menjadi sebuah pemerintahan yang totaliter, mengawasi seluruh gerak-geri warga negaranya. Karena menurut Harari, negara akan tergoda untuk terus melanjutkan cara-cara pengawasan ini meskipun virus corona sudah berakhir, dengan mencari-cari alasan-alasan lain, misalnya kita harus terus melakukan pemantauan warga negara secara penuh karena takutnya ada gelombang kedua, gelombang ketiga corona, atau bahkan virus-virus lain di masa depan. Sehingga cara yang pertama ini menurut Harari hanya akan memunculkan negara-negara yang terlalu mengontrol warga negaranya sehingga warga negara kehilangan kebebasannya, kemerdekaannya, seperti itu. Lalu cara yang kedua menurut Harari yaitu pemerintah di seluruh dunia bisa memberdayakan masyarakatnya, memperkuat rakyatnya melalui pengetahuan. Kalau di artikelnya yang berbahasa Inggris itu citizen empowerment through knowledge. Jadi ketimbang negara mengawasi, mengontrol seluruh gerak-geri warga negaranya, seakan-akan warga negaranya ini tidak bisa diatur selain benar-benar dikontrol. Menurut Harari, mending negara-negara di seluruh dunia mengedukasi warga negaranya secara maksimal, sehingga ketika seseorang itu sadar bahwa krisis ini benar-benar nyata, corona ini benar-benar mengancam, berbahaya, dan cara efektif salah satunya yang bisa dia lakukan misalnya tinggal di rumah dan mencuci tangan sesering mungkin,
maka orang itu akan sendirinya menjaga kebersihan, mencuci tangan secara rutin, lalu menjaga jarak dengan orang lain, tidak datang ke tempat kerumunan dan nggak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah, disinilah menurutku letak kekeliruan dan keburukan tulisannya Harari. Dia terlalu menyederhanakan masalah krusial seperti masalah ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur penyebaran informasi dianggap tidak perlu diapa-apain, nggak perlu diubah, nggak perlu diperbaiki. Jadi dia sangat mendukung status quo, artinya keadaan yang seperti sedia kala, seperti sebelum-sebelumnya. Menurut dia ini tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diubah. Pemerintah di seluruh dunia hanya perlu mengedukasi rakyatnya agar berusaha sendiri-sendiri untuk mencuci tangannya, menjaga kebersihannya agar corona tidak menyebar luas. Padahal kita semua tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Ada ketidakadilan sistem ekonomi misalnya yang membuat sebagian kecil orang bisa santai-santai tetap di rumah tanpa bekerja, tapi tetap bisa hidup enak dan mengajak semua orang untuk tinggal di rumah. Sementara banyak orang yang tetap harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk dia dan keluarganya agar tetap bisa melanjutkan hidup. Dia terpaksa berdesak-desakan di stasiun, dia terpaksa berinteraksi dengan orang agar tetap bisa hidup, sehingga dia lebih terpapar, lebih potensinya lebih besar untuk terpapar pada virus dan menyebarkan dan membuat persebaran virus menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua misalnya masalah pelayanan kesehatan. Seperti kita semua bisa lihat kalau kasus di Indonesia, pelayanan kesehatannya cukup buruk dan sangat tidak adil sebenarnya. Kualitas pelayanan kesehatan bergantung pada seberapa banyak uang yang dimiliki oleh si pasien. Semakin banyak uangnya, semakin bagus pelayanan kesehatannya. Dan kalau uangnya pas-pasan, ya pelayanan kesehatannya juga pas-pasan. Dan juga bisa kita lihat bagaimana minimnya perlindungan pada tenaga medis di masa-masa corona ini. Bisa dilihat dari terbatasnya dan lambannya penyediaan alat pelindung diri. Cara Harari melihat permasalahan corona ini menurutku persis seperti banyak orang yang salah memahami permasalahan hoax. Jadi aku kasih contoh kasus lain di sini agar mudah dibayangkan ya. Banyak orang yang menganggap hoax merajalela bisa tersebar luas secara cepat itu karena banyak sekali pengguna internet yang tidak bisa memeriksa sebuah fakta. Banyak orang yang tidak menganalisis sebuah informasi sehingga dia menjadi korban hoax, kemudian ikut menyebarluaskannya. Sehingga banyak sekali orang atau sebuah kelompok yang bahkan negara yang berusaha memerangi hoax dengan cara mengedukasi pengguna internet gitu kan. Nih kami kasih tahu hoax itu gini-gini, hoax itu adalah informasi yang tidak benar, mari saring dulu sebelum sharing. Pokoknya yang modelnya mengedukasi publik, memberitahu publik apa itu hoax dan disuruh berhati-hati, disuruh mencegah, disuruh memastikan dulu kalau ada informasi yang beredar. Ya menurutku ini salah memahami permasalahan dari hoax. Karena apa? Jika masalahnya adalah pengetahuan, jika masalahnya adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, bagaimana kita menjelaskan banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang sudah berpendidikan, yang sudah membaca banyak buku gitu kan, bisa juga menyebarkan hoax. Misalnya Gunawan Muhammad yang pernah menyebar hoax tentang tulisan Allah yang dibuat oleh sebuah pesawat dia bilangnya di Selandia Baru setelah ada kasus penembakan di sebuah masjid, padahal itu bukan di Selandia Baru. Bagaimana kita menjelaskan ini? Gunawan Muhammad, apakah dia tidak teredukasi dengan baik? Apakah dia tidak mempunyai pengetahuan atau kemampuan untuk menganalisis hoax? Tentu tidak. Dia orang yang bisa dibilang udah
sangat teredukasi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tapi kenapa dia masih bisa menyebarkan hoax? Berarti masalah hoax itu bukan masalah apakah pengguna internet itu teredukasi, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah masalah permasalahannya itu di model penyebaran informasi. Selama ini di era internet, penyebaran informasi itu sangat bergantung atau dikuasai oleh segelintir perusahaan teknologi seperti Google dan beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Perusahaan-perusahaan teknologi ini yang memonopoli penyebaran informasi sebenarnya tidak terlalu peduli pada kualitas informasi. Mereka mengukur kualitas sebuah informasi berdasarkan potensinya untuk membuat heboh, membuat banyak orang emosi, banyak orang terpelatuk, banyak orang yang menanggapi informasi itu sehingga informasi itu bisa viral. Dan ukuran keviralan adalah membuat banyak orang terpelatuk. Sehingga ketika informasi itu banyak dikonsumsi oleh banyak orang, maka para pengiklan akan dengan senang hati mengiklan di tempat itu. Jadi logikanya adalah logika profit, logika akumulasi atau penumpukan keuntungan. Tidak ada hubungannya dengan kualitas informasi itu. Nah, Harari juga menggunakan cara berpikir yang seperti ini. Dia menyingkirkan masalah-masalah sistemik seperti ekonomi, politik, dan sosial yang sudah ada sebelum corona dan di masa pandemi ini memperburuk dan memperpanjang krisis. Dia singkirkan itu semua dan dia bilang bahwa masalahnya adalah masyarakat belum sadar, sehingga pemerintah di seluruh dunia tugasnya adalah mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat sehingga dia bisa bertindak sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah corona ini. Dari sini terlihat jelas bahwa Harari melihat aktor-aktor yang ada di dunia ini itu hanyalah pemerintah, lalu pengusaha atau entrepreneur, dan konsumen. Jadi kita ini hanya dianggap sebagai konsumen oleh Harari yang hanya perlu diberi produk-produk informasi, edukasi, apa itu corona, bagaimana dia menyebar, bagaimana cara mencegahnya, sehingga konsumen-konsumen ini akan mengkonsumsi informasi ini lalu akan melakukan tindakan-tindakan mandiri untuk mencegah corona. Harari melupakan aktor-aktor lain atau dia sengaja tidak membahasnya seperti warga negara, ya kan, organisasi sosial, LSM, koperasi, serikat buruh, lalu forum kekeluargaan, dan organisasi-organisasi lainnya yang mereka terikat berdasarkan rasa solidaritas, bukan cuman terikat berdasarkan hubungan ekonomi, transaksi ekonomi, jual beli, kan? Jadi kayak nggak cuman kayak hubungan antara pengusaha dan konsumen yang dibayangkan oleh Harari berupa citizen empowerment yang bentuknya edukasi kepada masyarakat, kepada konsumen, kalau dari sudut pandangnya dia, agar konsumen ini bisa bertindak secara sendiri-sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain. Jika kita mengikuti saran dari Harari, maka kita akan melanjutkan hidup di sebuah dunia yang sistem ekonominya tidak adil, yang hanya memperkaya sebagian kecil orang yang sudah kaya tanpa perlu banyak bekerja, dan membiarkan banyak sekali orang yang sudah berusaha keras, memeras keringat 5 hari dalam seminggu, bahkan mungkin lembur, tapi hanya mendapatkan sebagian kecil dari kegiatan ekonomi. Juga kita akan melanjutkan atau membiarkan sistem layanan kesehatan yang buruk, yang tidak ramah terhadap orang-orang yang berkantong tipis, dan juga membiarkan sistem penyebaran informasi dikuasai oleh segelintir perusahaan teknologi. Apakah memang ini yang kita inginkan?